Karya pelayanan para suster di Indonesia diawali oleh 4 misionaris, 2 berkebangsaan Belanda, 2 berkebangsaan Jerman. Mereka datang ke Indonesia menunaikan perutusan dari kongregasi, menjawab permintaan dari Monsinyur Michael Fort SCY untuk melayani masyarakat transmigrasi di Lampung. Klinik Santa Maria yang berdiri pada tahun 1938 pada awalnya bernama Rumah Sakit Santa Elizabeth dan merupakan rumah sakit tertua di Metro kala itu. Bersama Pastor Nielen, 4 suster FSGM asal Jerman dan Belanda dikirim ke Metro untuk membantu misi kesehatan di daerah kolonisasi yang baru dibuka. Pada era sebelum kemerdekaan, bangunan klinik ini juga pernah digunakan oleh pemerintah yang kala itu belum memiliki bangunan rumah sakit. Sistem keagamaan atau kepercayaan yang ada di Kresidenan Lampung masa transmigrasi itu hadirnya dakwah Islam dan dakwah misi Katolik. Di tahun 1932 ketika transmigrasi fase kedua di Lampung itu hadir ada tokoh Kiai Golib dan ada tokoh organisasi Muhammadiyah pada masa itu. Selebih itu hadir juga Romo dari misi Katolik, yaitu Romo Hemberling ya, yang menyebarkan ajaran Katolik yang ada di masyarakat kolonisasi atau kolonial. Keterbatasan bahasa dan sarana tidak menjadi penghalang bagi para suster untuk melayani masyarakat. Karena banyaknya pasien yang datang, maka segera dibangun sal-sal darurat. Karena saat itu, masyarakat di metro ini sedang dilanda wabah disentri. Bagi umat Katolik, masa pendudukan Jepang adalah masa terkelam. Saat itu, umat Katolik dicap sebagai antek Belanda. Ratusan misionaris masuk kamp interniran. Beragam aturan dibuat Jepang untuk menekan lembaga agama. Di masa era Jepang, di mana masih ada peperangan antar Jepang dan Indonesia, dan kami di sini diceritakan bahwa romo-romo dan juga para suster ditangkap, di penjara, bahkan surat-surat, arsip-arsip rumah sakit, gereja pun dibakar atau dimusnahkan. Pasca kemerdekaan, pemerintah telah memiliki rumah sakit umum, dan pada tahun 1967 fasilitas kesehatan yang dipinjam dikembalikan kepada pihak yayasan. Ini bangunan-bangunan di masa lalu sepertinya sampai detik ini masih banyak yang sama. Tapi ini pintu angin ini zaman dulu, sejak aku lahir ya udah ini masih sampai ini.
Saya sendiri dilahirkan di Klinik Santa Maria ini tahun 1948. Dan ini juga sebelah sini masih kamar pimpinan rumah. Ini kamar pimpinan rumah juga masih seperti ini. Ini untuk pintu keluar, untuk ke belakang atau kamar mandi. Untuk kamar kami, kamar suster-suster ini di sini. Jadi kami masih sistem ya barak, tetapi disingget di ada pagar triplet gitu aja. Jadi ada 6 kamar di sini. Untuk kamar mandi WC kami keluar di sini. Sekarang sudah menjadi gudang. Khusus di bidang kebudayaan, saat ini Kota Metro menjadi yang pertama di Provinsi Lampung yang telah memiliki tim ahli cagar budaya dan telah menetapkan status cagar budaya, yaitu Rumah Dokter dan Klinik Santa Maria. Tentunya tim ini menjadi bagian penting dari pemerintah untuk melindungi dan menjaga identitas Kota Metro sebagai sejarah yang tentu merupakan hal yang harus dilestarikan. Dari berbagai kalangan dengan caranya masing-masing, mereka bersatu hati mengumpulkan entah tenaga atau material atau apapun yang mereka punya untuk bersatu hati, bahu-membahu, gotong royong, maka terjadilah seperti ini. Saat ini kita bisa lihat. Saya juga bersyukur, terima kasih kepada teman-teman ya, yang tadinya kami lihat ini biasa, tapi ini menjadi yang sangat luar biasa. Di luar dugaan kami, ternyata sahabat-sahabat Santa Maria itu banyak sekali, entah yang lahir di sini maupun tidak lahir di sini, tapi mempunyai hati untuk Santa Maria dengan caranya masing-masing, sehingga datang kapan saja tanpa mengenal waktu, mengenal lelah. Mereka datang untuk mengerjakan galeri mini Museum Santa Maria ini. Dan pada kesempatan ini juga saya juga bersyukur mewakili para suster FSGM, mewakili keluarga besar Klinik Santa Maria mengucapkan terima kasih kepada siapapun para donatur dengan caranya masing-masing ikut terlibat peduli dengan pembangunan galeri cagar budaya Klinik Santa Maria ini. Pada tahun 1998, saya berjumpa dengan Suster Ludana di Denekam, Belanda. Sambil menangis, beliau mengatakan, "Hidup saya untuk Indonesia. Saya tidur untuk Indonesia, saya bangun untuk Indonesia." Dan beliau menambahkan, "Setiap pagi saya bangun tidur, saya membuka jendela saya melihat Indonesia."